Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang paling pasti di dunia ini, yaitu hari kiamat atau kiamat kubro. Kita yang sekarang hidup termasuk dalam golongan orang-orang akhir zaman. Kita semua akan mengalami hari di mana bumi akan mengalami kerusakan terparah. Hari yang menjadi akhir dari segala yang hidup, hari yang paling menakutkan sepanjang sejarah manusia. Pada hari itu, terjadi kerusakan menyeluruh pada bumi dan alam semesta. Bahkan, jika seandainya ada manusia yang berhasil tinggal dan hidup di planet Mars, mereka juga akan musnah, karena kehancuran itu berlaku bagi seluruh alam semesta. Kiamat tak hanya diyakini oleh orang-orang yang beragama. Ilmuwan-ilmuwan dari golongan ateis sekalipun meyakini bahwa suatu hari nanti, bumi dan seluruh alam semesta akan hancur berkeping-keping. Namun, sebelum kiamat besar itu terjadi, di masa-masa sebelum itu akan terjadi kerusakan-kerusakan kecil yang ditimbulkan oleh manusia, mulai dari perang, fitnah, dan kebohongan-kebohongan lain yang bisa merusak akidah umat Islam. Dikatakan, seluruh daerah di muka bumi akan mengalami hal seperti itu. Namun, hanya ada beberapa lokasi saja yang terbebas dari semua fitnah besar, terutama fitnah Dajjal, yang menjadi tanda-tanda akhir zaman. Di sini, kita akan membahas 4 negeri teraman yang direkomendasikan Rasulullah SAW untuk dihuni pada akhir zaman, serta 2 tempat teraman menurut versi sains. Siapakah yang akan benar, dan di mana seharusnya kita mencari perlindungan? Simak ulasan mendalam ini. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar yang bermanfaat, dan pastikan Anda sudah subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi. Negeri pertama yang direkomendasikan Rasulullah SAW adalah Mekah, atau secara resmi bernama Mekah Al-Mukarramah. Kota mulia ini adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, sebuah kota tersibuk di dunia karena jutaan orang dari seluruh dunia selalu mengunjunginya setiap waktu, baik dalam momen umroh ataupun haji. Kota ini menjadi tempat teraman ketika dunia diambang kiamat karena dilindungi secara langsung oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir, lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Muslim. Kota kedua adalah Madinah. Kota yang awalnya bernama Yastrib ini menjadi kota selanjutnya yang direkomendasikan Rasulullah SAW sebagai kota yang aman untuk ditinggali ketika dunia diambang kiamat kubro. Kota ini menjadi tempat kembali iman di akhir zaman. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah, sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Nabi SAW juga bersabda, di setiap tembok atau batas kota Madinah, ada malaikat. Kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit taun, tidak pula Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Dajjal sendiri mengakui batasan ilahi ini, yang menyebutkan, setiap kali aku berusaha untuk memasuki salah satu dari keduanya, Mekah dan Madinah, aku dihadang oleh malaikat dengan pedang terhunus untuk mengusirku menjauhi kedua kota itu. Kedua kota ini dijaga secara fisik dan spiritual oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ketiga adalah Yaman, negeri yang mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yang artinya negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Robnya. Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri ini dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam akan menjadi pasukan perang yang terbagi di 3 tempat, salah satunya di Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada akhirnya, umat Islam akan menjadi pasukan perang, 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 lagi di Irak.
hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin untuk negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuji penduduk Yaman sebagai kaum yang paling luluh hati dan paling lembut hati. Penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan penduduk Yaman ini dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Kitab Suci Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 54. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pendapat yang lebih kuat mengenai identitas kaum yang disinggung dalam ayat di atas adalah penduduk negeri Yaman, kaumnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Mereka adalah kaum muslimin yang tertindas di negerinya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dan merekalah yang berjasa dalam penaklukan negeri Irak pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Negeri keempat adalah Syam. Negeri ini juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Syam ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik bila dihuni pada akhir zaman nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beruntunglah negeri Syam." Lalu sahabat bertanya, "Mengapa ya Rasul?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di masa akhir zaman nanti. Nantinya di sini akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Syam sebagai negeri pilihan Allah. Saat ini, negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah seperti Libanon, Palestina, dan Suriah. Dan di wilayah 3 negara itu disebutkan menjadi tempat teraman ketika terjadi huru-hara akhir zaman, terutama tanah Palestina yang saat ini seluruh mata di dunia tertuju padanya. Palestina memang istimewa bagi umat Islam. Di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram, masjid yang pertama kali dibangun Nabi Adam alaihi assalam selama 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Saking spesialnya negeri Palestina ini, banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merujuk pada Palestina, terutama tentang kondisi akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Maka sebaik-baiknya penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim, lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat, bumi menolak mereka, Allah menganggap mereka kotor, dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi." Hadis riwayat Abu Daud. Perlu kita ingat, Mekah, Madinah, Yaman dan Syam bukan hanya tempat yang aman dari bencana alam, tetapi yang utama adalah aman dari fitnah besar akhir zaman, terutama fitnah Dajjal, dan menjadi pusat berkumpulnya keimanan. Di sisi lain, beberapa ilmuwan menanggapi tentang masalah huru-hara kiamat ini, namun mereka memandang dari sudut keamanan akan bencana alam yang akan terjadi di masa depan, seperti kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim. Setidaknya ada 2 tempat yang mereka anggap sebagai tempat yang mungkin saja aman ketika dunia diambang kiamat.
Yang pertama adalah daerah Bolivian Altiplano, Amerika Selatan. Di saat perubahan iklim ekstrim terjadi sehingga membuat naiknya permukaan laut, tempat ini jadi salah satu yang terbaik. Sebuah dataran tinggi yang kemungkinannya tidak akan pernah terkena banjir. Dataran tinggi ini terasa lebih bersahabat untuk dijangkau daripada misalnya Gunung Himalaya. Sebuah tempat indah yang membuatmu bisa bertahan hidup dengan banyak sumber air dan makanan yang tersedia. Yang kedua adalah daerah Lesotho, Afrika Selatan. Negara kecil di Afrika Selatan ini merupakan salah satu tempat paling aman di dunia. Lesotho adalah satu-satunya negara merdeka yang seluruh bagiannya terletak di atas ketinggian 1000 meter. Spesialnya lagi, kawasan Lesotho memiliki sedikit garis patahan dan segelintir gunung berapi, yang diasumsikan bahwa tempat ini akan terhindar dari banjir dan juga terhindar dari gempa bumi besar. Namun, tentu saja kedua tempat terakhir ini adalah bagian dari pendapat para ilmuwan, yang mereka mengambil sudut pandang keamanan dari bencana alam besar yang akan terjadi di hari kiamat. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam bukan hanya karena aspek geografis, tetapi terutama karena perlindungan ilahi dan keberadaan iman di sana. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Jika Anda tertarik untuk mendalami tanda-tanda akhir zaman lainnya, seperti kemunculan Imam Mahdi dan peperangan dahsyat di Syam, silahkan tonton video kami berikutnya. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Sahabat beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.